Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita sedikit berbicara tentang takbiratul ihram. Para jemaah yang dirahmati Allah, salat merupakan kewajiban dan juga disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan salat adalah untuk mengingat Allah, untuk menyembah, mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk mengabdi, menyembah, patuh dan taat kepadaku, kata Allah. Nah, jadi sholat itu adalah merupakan penyembahan kita kepada Allah. Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budani wa aqimis salata li zikri. Innani anallah, kata Allah, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan melainkan hanya aku. Fa'budani, maka sembahlah aku, kata Allah. Wa aqimis salata li zikri, dan dirikan salat untuk mengingat aku. Jadi tujuan dari salat itu adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati Allah, permulaan salat itu adalah takbir yang pertama. Akhir dari salat itu adalah salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Miftahus salatit tuhur." Kunci salat itu adalah bersuci atau wudu. Wa tahrimu hat takbir wa tahlilu hat taslim. Permulaan salat, kata Rasulullah, adalah takbir, dan akhir salat adalah salam. Ya. Jadi awal salat itu adalah takbiratul ihram. Niat itu masuk nanti adalah pada saat awal ibadah. Awal ibadah sholat itu adalah takbiratul ihram. Sambil kita dianjurkan untuk mengangkat tangan, kedua belah tangan kita. Allahu Akbar. Nah, disitulah masuk niat. Sengaja aku sholat zuhur, asar, maghrib, isya, 4 rakaat, 3 rakaat, dan sebagainya, karena Allah Ta'ala. Tidak perlu disebutkan, tapi dalam hati menyatakan diri bahwa kita akan melaksanakan sholat. Penyembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, takbiratul ihram adalah permulaan dari awalnya ibadah sholat. Mempunyai makna yang sangat dalam. Karena suatu pekerjaan, kalau awalnya sudah tidak benar, maka sulitlah pertengahan dan penghujungan untuk menjadi benar. Mestinya awal itu sangat terpenting sekali. Oleh karena itu, kata para ulama, sekurang-kurangnya khusyuk itu menurut ulama syariat adalah pada waktu takbir yang pertama. Walaupun nanti takbir kedua, ketiga sampai seterusnya itu tidak, tapi sekurang-kurangnya khusyuk ingat adalah pada waktu kita takbiratul ihram. Jadi di sini punya makna yang sangat dalam secara hakikat maupun secara syariat. Bahwa
ketika pada saat kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, secara syariat itu kita haram untuk melakukan, untuk gerakan atau bacaan atau pembicaraan selain dari gerakan dan bacaan sholat. Nah, itu haram hukumnya. Batal ketika kita sholat kalau kita bergerak, berbicara, atau membaca selain dari bacaan dan gerakan sholat. Nah, oleh karena itu, orang yang takbiratul ihram, maka dia terlepas dari bacaan, gerakan, selain dari bacaan dan gerakan sholat. Jarang kita temukan, mungkin tidak pernah kita temukan ketika orang takbiratul ihram, Allahu Akbar, sambil mengunyah makanan. Itu tidak. Pada saat Allahu Akbar, dia berbicara kepada orang lain. Maka haram hukumnya. Menurut para ulama syariat, membaca, bergerak selain dari bacaan dan gerakan sholat. Ini adalah kata para ulama. Oleh karena itu, pada saat kita takbiratul ihram, maka kita camkan betul di dalam hati kita bahwa kita sedang ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian makna daripada saat kita takbiratul ihram yang mesti kita isi pada diri kita adalah Allahu Akbar. Nah, pada saat itu Allahu Akbar, maka batin kita mengharamkan kalau batin kita itu merasa diri kita itu ada. Jadi mestinya pada saat kita takbiratul ihram itu, maka meniadakan diri yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika takbir Allahu Akbar, maka tiadalah diri kita. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diri kita terdiri dari 4. Zat, sifat, asma, dan af'al. Atau kalau sifat itu ada 7. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, dan basor. Tambah kalam lagi. Jadi 7. Jadi zat, sifat, asma, af'al kita. Zat yaitu tubuh kita dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Sifat kita yang 7 itu. Melihat, berkuasa, berkehendak, ilmu, hayat, hidup. Misalnya melihat, mendengar, dan berkata-kata, maka harus kita tiadakan. Serta asma kita, nama kita. Nama kita dan seluruh nama alam semesta harus kita tiadakan. Kemudian af'al kita, perbuatan kita. Tidur, bangun, berjalan, duduk, bekerja, dan sebagainya, melambaikan tangan, melangkahkan kaki, itu adalah perbuatan, maka kita lenyapkan yang ada hanya perbuatan Allah. Jadi zat kita, tubuh kita, sifat, asma, nama kita, dan perbuatan kita, kita tiadakan, kita lenyapkan, kita penakkan, kita lebur pada zat, sifat, asma, dan af'alnya Allah.
Maka itulah namanya peniadaan diri, yang ada hanya Allah. Kalau masih ada kita masih merasa ada pada diri kita ketika sholat, maka sholat kita belum sempurna. Malah ada yang mengatakan sholat kita itu adalah batal. Karena sholat ini adalah kholik dengan makhluk atau makhluk dengan kholik bersatu. Itulah baru dinamakan sholat. Bersatunya makhluk kepada kholik. Bersatunya hamba kepada Tuhannya. Sudah bersatu, maka itulah sholat. Pertama bersatunya kita adalah ketika kita melakukan ibadah yang pertama, yaitu takbiratul ihram. Para jamaah yang dirahmati Allah. Ketika kita sholat, mestinya harus meniadakan pikiran-pikiran keduniaan. Kita harus menuju kepada akhirat. Jadi apa yang ada di dalam benak hati kita tentang masalah dunia, masalah pekerjaan, masalah apa saja, maka kita hilangkan. Karena kita sedang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedang menuju seakan-akan adalah akhirat. Kalau kita masih ada pekerjaan kita, harta kita yang akan kita tinggalkan itu tadi. Pada waktu kita sholat masih ada di benak kita, maka berat kita untuk berpisah. Maka berat kita akan melangkah menuju akhirat. Nah, oleh karena itu nanti pada saat kita takbiratul ihram, maka kita lenyapkan yang lain-lain, maka tidak ada terpikir masalah duniawi, pekerjaan dan sebagainya. Yang ada hanya teringat kepada Allah, karena kita tertuju nanti kepada Allah. Itulah yang disebut dengan mi'raj kepada Allah. Mi'rajnya ke atas. Maka jangan membawa hal-hal yang memberatkan kita. Apa yang memberatkan kita ketika kita mi'raj? Yaitu pemikiran-pemikiran yang ada di dunia ini. Maka kita lenyapkan dulu. Jangan kita bawa. Nanti kan kita mondar-mandir. Mondar-mandir. Ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Ketika kita bawah, maka kita perlukan dunia. Ketika kita di atas, maka kita sudah berada seakan-akan di alam akhirat, berada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah makna daripada takbiratul ihram. Pengosongan yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada zat kita, tidak ada sifat kita, tidak ada asma kita, tidak ada af'al kita. Yang ada adalah zat sifat asma'nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan bersatunya makhluk kepada Khalik, bersatunya hamba kepada Tuhannya. Nah, ketika itulah kita memandang Allah Subhanahu wa ta'ala, memandang sifat Allah, memandang asma Allah, memandang af'al Allah, karena zat sifat asma dan af'al kita sudah kita tiadakan. Akhirnya yang terpandang adalah zat sifat asma dan af'alnya Allah. Nah, itulah yang disebut dengan makom syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Para jamaah yang dirahmati Allah, masih banyak yang akan kita bicarakan nanti tentang sholat. Kiblat sholat, bagaimana mestinya kita ketika ruku, sujud, dan sebagainya. Apa yang harus kita pandang. Nanti insya Allah akan kita jelaskan. Kita di sini hanya menjelaskan tentang takbiratul ihramnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.